Nah, seperti yang saya sudah sampaikan ya minggu lalu, kita sudah lihat garis besar latar belakang dan juga susunan sastra yang ditulis di dalam kitab Habakuk ini. Dan kita akan langsung menyoroti setiap bagian. Saya sedikit review saja karena pasal 1 ayat 1 itu berkaitan dengan ucapan ilahi dalam penglihatan. Ya, saya sempat singgung juga karena ini penting sekali. Karena pada waktu Habakuk itu bicara kepada Tuhan, ya jadi ada beberapa penafsiran yang mengatakan apakah Habakuk ini di dalam kondisi tidur lalu berjumpa dengan Tuhan, atau seperti Nabi Samuel waktu dipanggil, jadi dia mendengar suara ya tapi tidak bisa langsung merespon, dia bertanya sampai 3 kali, siapakah engkau? Atau mungkin ada yang sifatnya itu seperti Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai dan berjumpa dengan Tuhan. Ya, anyway, waktu kita bicara tentang penglihatan ini, saya percaya bahwa Habakuk sedang berbicara kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa memahami secara langsung bagaimana metode perjumpaan dan percakapan yang terjadi. Tapi paling tidak kita langsung bisa melihat bahwa ada sebuah respon, ya ada sebuah percakapan antara Habakuk yang nabi dengan Tuhan. Nah, kalimat yang kedua, yaitu di ayat yang kedua, Habakuk langsung membuka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga, kalimat tanyanya berubah, tidak hanya menjadi berapa lama lagi, tapi menjadi mengapa. Dalam beberapa terjemahan, kata berapa lama lagi Tuhan itu memang sangat kuat sekali bicara tentang waktu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya dapatkan dikatakan, how long should I cry? How long should I cry? Artinya kata berapa lama lagi ya Tuhan ini menunjukkan bahwa Habakuk sepertinya tidak pertama kali bertanya kalimat ini. Gitu ya. Jadi ini sudah kesekian kalinya mungkin dia berteriak kepada Tuhan, sehingga dia kemudian masuk dalam puncak klimaksnya, how long should I cry? Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus berteriak tetapi tidak Tuhan dengar. Nah, saya akan menyoroti kalimat ini dulu karena ini sangat penting. Nah, Habakuk itu kemungkinan hidup dalam 2 raja seperti yang minggu lalu kita lihat, yaitu pemerintahan Raja Yosia, ya, lalu kemudian kembali kepada anaknya Yoahas. Jadi kalau kita melihat periodikal waktunya itu 640 sampai 598 itu kurang lebih 42 tahun. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam, kalau Habakuk betul-betul dipanggil di dalam konteks dipersiapkan, beda dengan Amos yang adalah gembala gitu kurang lebih ya, baru dipanggil, atau Yunus sudah dia dewasa kemudian dipanggil untuk memberitakan firman. Kalau kemungkinan itu benar, Habakuk dipersiapkan, maka kita bisa menghitung kurang lebih berapa lama Habakuk ini menanti pertolongan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita hitung 640 sampai 598, saya hitung kurang lebih 42 tahun, di bawah 42 tahun kurang lebih ya. Kalau dia dipersiapkan sebagai seorang nabi, minimal orang Yahudi dianggap dewasa, itu Lukas 2:42, Lukas 2 kurang lebih ya. Waktu Yesus itu ada di Bait Allah usianya itu 12 tahun. Jadi bagi orang Yahudi, ada istilah itu bar mitzvah. Bar mitzvah adalah sebuah bentuk ritual yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, mereka dianggap dewasa. Jadi umur 12 tahun. Jadi kita sudah bisa punya gambaran nih. Kalau misalnya memang Habakuk dipanggil dipersiapkan, berarti dia ada di sinagog kurang lebih sampai 12 tahun. Lalu kemudian apakah dia langsung ditabiskan menjadi nabi? Tentu saja tidak. Ada fase yang berikutnya namanya nesama. Jadi orang ini sudah dikhususkan, sudah pertama dipersiapkan. Jadi pada waktu masuk di dalam 12 tahun, dia harus bisa menghafal beberapa hukum-hukum Musa dan Taurat. Tapi masuk ke Neshama, dia akan belajar lebih dalam lagi. Nah, perkiraan mungkin dia lulus dari Neshama itu kurang lebih usianya sudah hampir 18 atau 17 tahun. Jadi kalau saya mau melihat di dalam pergumulan Habakuk, dia menanti itu ya katakanlah kurang lebih 42, taruhlah ya ada remedi, misalnya ujiannya ada yang terlambat, atau mungkin pembayaran administrasinya terlambat dan lain sebagainya gitu ya, ditambah-tambah segala hal yang tidak terduga, ya 20 tahun lah katakanlah, ya 20 tahun. Belum lagi masuk di dalam masa-masa pemerintahan yang mungkin takes time juga.
Jadi kalau kita bicara kurang lebih periode 20 tahun, maka saya bisa membandingkan apakah layak Habakuk ini berteriak berapa lama lagi ya Tuhan. Maka supaya saya bisa membayangkan, kita semua bisa berempati kepada Habakuk, saya ajak kita untuk mundur ke dalam kisah Kejadian 25 ayat 19. Ya, kita pasti langsung bisa tebak. Kejadian 25 19 itu siapa? Kejadian tentang Ishak menanti keturunan. Dikatakan pada waktu Kejadian 25 ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Kita tahu ya, Ishak istrinya Ribka. Ribka kenapa? Mandul. Betul ya? Jadi Ribka itu mandul. Ayat yang ke-20 dari kitab Kejadian 25 ayat 20, Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, diambil menjadi istrinya. Kalau kita loncat langsung ayat 26, kejadian lahirlah si kembar Yakub dan Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi kalau saya membandingkan Ishak dan Ribka menanti anak itu dari usia 40, lahir 60. Kurang lebih 20 tahun juga. Betul ya? Kurang lebih 20 tahun. Mirip sekali dan persis kalau kita menghitung Habakuk sedang masuk ayat yang kedua dan dia berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Mungkin kita jadi bertanya-tanya, kalau gitu Pak, Habakuk waktu berteriak berapa lama lagi, layak atau tidak? Apakah sudah memang cukup lama sih penindasan yang terjadi pada bangsa ini, sehingga ayat 2 Habakuk itu berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Nah permasalahannya ada di sini, panjang atau pendeknya, itu tergantung dari apa yang kita alami. Setuju nggak? Bapak Ibu pernah punya pengalaman gini gak sih? Hari itu rasanya cepat sekali atau hari itu lambat sekali? Pernah punya pengalaman dengerin khotbah hamba Tuhan terus kita merasa kok baru 20 menit ya gitu, rasanya udah kok panjang gitu loh. Ini orang khotbah ngomong apa sih gitu loh. Maksudnya ini sudah kayaknya panjang gitu loh. Tapi kok masih 20 menit ya? Tapi beda kalau saya yang khotbah, amin ya. Promosi. Enggak lah ya, enggak. Maksudnya anyway kita tuh punya satu perasaan panjang atau pendek sebuah waktu tergantung dari situasi yang sedang kita alami. Setuju atau tidak, semua manusia akan mengalami hal itu. Walaupun semua manusia dikasih waktu 24 jam, tapi ketika kita hidup, setengahnya kita tidur, kita misalnya aktif 12 jam, 12 jam masa hidup kita yang aktif itu akan ditentukan. Kalau hidup itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, Om, jangankan 20 tahun, Om, 2 tahun aja soronya minta ampun. Setuju nggak sih? Kita aja sekarang hari ini pandemi COVID-19 ini, kita mau hitung tahun, belum loh ini, belum... Satu semester juga belum selesai gitu loh. Ini kalau kuliah kan bergumulnya kan gitu ya. Wah kuliah kok nggak mari-mari gitu loh. Ya memang karena perjalanan day by day-nya itu berat sekali. Sangat berat sekali. Jadi pada waktu Habakuk berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan setiap hari yang dilihat oleh Habakuk adalah penindasan, penderitaan, kekejaman dan lain sebagainya. Kita bisa masuk ke dalam apa yang menjadi pergumulan Habakuk. Pergumulan itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Artinya seorang nabi yang berteriak kepada Tuhan, walaupun nanti kalau kita lihat respon-respon Habakuk tuh seakan-akan gini loh. Habakuk ini kayaknya agak-agak lebay gitu loh. Kok rasanya dia itu berdialog sama Tuhan seakan-akan ingin memojokkan Tuhan. Karena dia bertanya kepada Tuhan tidak ada jawaban apapun di awal-awal. Nah pada waktu kita bicara dengan bagian ini, maka pada waktu situasi senang, situasi penuh dengan damai, situasi penuh dengan berkat, kita cenderung, perhatikan, kita cenderung tidak memperhatikan waktu-waktu yang kita sedang hadapi.
Maka ini pelajaran pertama buat kita Bapak Ibu sekalian. Hari ini Tuhan mengizinkan masa kesulitan untuk apa? Untuk kita bisa memahami bahwa setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harusnya adalah bagian di mana kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam hidupku? Karena seringkali kita miss loh. Kita miss. Kenapa? Karena kita jalan seperti autopilot gitu loh. Auto default. Kita melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Kita bahkan tidak mensyukuri hari demi hari yang Tuhan kasih kepada kita. Kita sering kali lupa bahwa di dalam setiap waktu ada aspek lain yang membuat kita itu sadar ini senang atau ini tidak senang. Ini penderitaan, apa ini bahagia. Maka ayat yang ketiga dari pertanyaan berapa lama lagi ya Tuhan, Habakuk bertanya, mengapa engkau? Nah ini poin yang kedua. Poin yang kedua artinya gini, di dalam aspek waktu semuanya ada namanya causal theory. Yaitu segala sesuatu terjadi karena ada penyebab, karena ada akibat. Ada yang menyebabkan lalu berakibat sesuatu. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Setiap kehidupan zaman, pertanyaan why God, why me, kenapa dia, kenapa aku, kenapa Tuhan, itu selalu ada di dalam perjalanan waktu aspek di dalam kehidupan kita. Maka ini menarik, karena pada waktu saya berpikir tentang bagian ini, karena semuanya berdasarkan tentang causal teori, bahwa segala sesuatu dalam dunia ini adalah akibat dari sesuatu yang menyebabkan, maka David Hume pernah bertanya, kalau dengan demikian, siapakah yang menyebabkan Allah itu ada? Ya, karena semua orang bertanya, kalau memang ada pandemi, berarti ada yang menyebabkan. Dan kita selalu berpikirin gitu, selalu berpikirnya mundur, mencari tahu dari mana asal muasal segala sesuatu. Maka yang menarik adalah pada waktu situasi kita ini tidak baik, kita bertanya kepada Tuhan, bukan sedang bertanya apa maksud Tuhan, tapi mempertanyakan keputusan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, coba malam ini kita mundur sejenak dan melihat hidup kita hari ini. Hidup kita hari ini itu adalah sebuah akibat yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Saya ketemu dengan beberapa anak pemuda yang hari ini menyesali kenapa dia lahir dalam dunia ini. Kenapa demikian? Singkat cerita, dalam perbincangan dia melihat saya punya papa mama divorce, Pak Joy. Saya punya papa mama bercerai, saya tidak minta saya dilahirkan, Pak Joy. Bagaimana jawaban ini? Apa yang Tuhan inginkan? Bahkan satu kali saya pernah dengar dari Pak Joko waktu di dalam FCG. Ya, pertanyaannya simpel sekali. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kasih seorang bayi dalam sebuah keluarga, dalam hitungan jam diambil lagi sama Tuhan? Apa maksudnya? Ini Tuhan tuh lagi ngapain gitu loh? Tuhan tuh lagi guyonan. Kalau dalam aspek apologetika ini namanya adalah pointless suffering. Ya, penderitaan yang sifatnya pointless. Tidak ada yang bisa dicari ini sebabnya apa, akibatnya apa, nggak bisa gitu. Sangat sulit sekali. Maka setiap agama itu menyisakan ruang yang namanya misteri. Di dalam ruang misteri itulah kita belajar bahwa di dalam ruang kosong ini kita perlu iman untuk mendapatkan jawaban. Sehingga ruang misteri diberikan oleh Tuhan supaya iman kita tidak bersandar pada logika manusia, tetapi kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang baik. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bagian waktu ini, Bapak Ibu sekalian, kita berpikir hari ini terjadi ada penyebabnya. Sama seperti Habakuk. Walaupun nanti kejawabnya di belakang. Seperti yang saya sampaikan tadi minggu lalu. Habakuk ini bergumul karena sebenarnya dia tahu kenapa bangsa ini mengalami penderitaan. Mengapa orang Kasdim menyerang bangsa Yehuda dan dikalahkan. Habakuk tahu kenapa. Karena sang raja itu nyimpang, nyeleweng. Jadi dia bergumul juga, dia melihat saudaranya yang menderita, tapi pada saat yang sama dia tahu bahwa yang menyebabkan dia menderita, Tuhan mengizinkan pukulan demi pukulan, karena bangsa ini bangsa yang bebal.
Jadi ada baiknya hari ini kita juga berpikir, saya bukan ngomong bahwa dosa kita ini belum diampuni, ya enggak. Kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni, tapi konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan di dalam masa lalu kita harus ditanggung di masa yang saat ini. Makanya saya sering cerita sama anak pemuda, saya bilang gini, bro, please berhenti nonton film porno, berhenti main seks di luar pernikahan, karena konsekuensi terhadap apa yang kamu lakukan pasti akan berdampak di dalam pernikahanmu kelak. Walaupun kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sudah tidak lagi melihat dosa-dosamu sejauh timur dari barat, dia melupakan segala dosa-dosamu, tetapi konsekuensi terhadap dosa itu menjadi apa? Menjadi salib yang harus dipikul. Nah, berapa banyak orang Kristen yang tidak memahami dalam aspek waktu ada sebab akibat ini. Sehingga ada banyak orang hari ini bicara tentang apa? Bicara tentang penyebab masa lalu tapi tidak mengambil sebuah jawaban di dalam masa depannya, kan gitu kan. Akhirnya hidupnya dengan apa? Kungkungan masa lalu. Intimidasi si iblis kan akhirnya masuk. Rasa bersalah, rasa tidak percaya. Dikit-dikit bisnis curiga nih, orang ada apanya nih, ini bener gak sih nih hatinya nih. Dikit-dikit ketemu sama orang, wah ini pasti ada maunya nih deketin saya. Dan kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga dulu begitu, bahkan sampai sekarang pun saya kesulitan. Kenapa? Karena pada waktu saya melakukan dosa-dosa masa lalu, salah satu dampak dari apa yang saya lakukan adalah saya tidak dipercaya orang. Sehingga hari ini ada konsekuensi yang harus saya belajar untuk bisa menundukkan. Nah, ini poinnya nanti kita akan belajar. Kalau kita hari ini bisa memahami bagian ini, maka waktu di dalam aspek manusia sifatnya itu kronologis. Tapi pada waktu kita bicara tentang sudut pandang Tuhan, apakah 20 tahun itu lama? Apakah 30 tahun itu lama? Apakah 5 tahun itu pendek? Apakah 2 tahun itu pendek? Di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sifatnya chronological. Sifatnya adalah punctiliar, artinya titik. Karena bagi Tuhan semua hal di dalam dunia ini sudah selesai. Tuhan tidak dikungkung di dalam ruang dan waktu. Maka kalau pertanyaan Hume tadi mengatakan siapa yang menyebabkan Tuhan ada, menjadi salah. Kenapa? Karena apa yang ada itu harus ada awalnya. Ciptaan selalu ada awalnya. Maka dia bisa disebabkan. Nah, Tuhan itu tidak berawal. Dia itu eternal, dia itu kekal. Kalau dia kekal, dia beyond space and place. Dia di luar waktu, di luar tempat, di luar ruang. Sehingga pada waktu kita memahami di dalam Tuhan, Bapak Ibu kalau baca Mazmur 90 ayat 4, ngomongnya begini, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bayangkan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, itu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi waktu Habakuk berteriak, bagi Habakuk itu sudah panjang. Tapi di hadapan Tuhan bukan masalah panjang atau pendeknya, karena di dalam kekekalan tidak ada aspek waktu. Nah, Bapak Ibu, gimana kalau gitu kita menemukan jawaban tentang penderitaan dengan lama penderitaan? Bagaimana kita menemukan jawaban mengapa dan berapa lama lagi ya Tuhan? Maka hanya bisa dipahami ketika Sang Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus kita bisa menemukan sebuah jawaban tentang aspek waktu, berapa lama lagi ya Tuhan dan mengapa ya Tuhan. Maka jawabannya ada di Yohanes pasal 7 ayat yang ke-6, ketika Yesus akan masuk di dalam sebuah perjalanan penderitaan. Yesus pernah mengatakan demikian. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Perhatikan ya kalimat ini ya, menarik sekali. Karena Sang Ilahi berinkarnasi, mengambil daging, masuk ke dalam sebuah kungkungan waktu di dalam dunia. Pada waktu dia masuk di dalam kungkungan, dia pernah berkata, waktuku belum
tiba. Artinya untuk bisa mendapatkan sebuah jawaban tentang pertanyaan kita ini panjang atau pendek menghadapi penderitaan, singkat atau enggak mengalami penderitaan, jawabannya hanyalah ketika kita menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Nah ini menjadi paralel yang sangat menarik karena 1 Korintus 2:14 mengatakan manusia rohani menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, kata Rasul Paulus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa waktu saya menggumulkan bagian ini. Pertanyaan demi pertanyaan terus disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Pak, tolong kasih tahu kami, sampai kapan penderitaan ini akan selesai? Sampai kapan bisnis saya ini macet? Sampai kapan anak-anak sekolah di rumah? Sampai kapan penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah itu terjadi? Jawabannya adalah engkau akan mendapatkan jawabannya ketika engkau mempunyai pikiran Kristus. Tapi ada banyak orang yang mengatakan panjang dan pendeknya hidup itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Satu bagian itu dengar baik sekali, tapi saya tidak terlalu setuju dengan kalimat ini. Karena walaupun Anda berdampak di dalam dunia ini, tetapi tidak mempunyai nilai kekekalan, rasanya juga itu omong kosong. Kita hanya diingat sebagai pribadi yang baik, sebagai orang yang punya nilai-nilai moral yang tinggi, tetapi tidak pernah disebut nama Yesus di dalamnya. Dan ini kesedihan kita, bukan? Karena kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk apa? Meninggikan Kristus sehingga dia semakin tinggi, aku semakin kecil, kata Yohanes. Dan hari-hari yang seperti ini kita diingatkan sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, pertanyaannya bukan sampai kapan ini selesai, tapi bagaimana di dalam masa yang sulit dan waktu yang ada ini, kita mempunyai pikiran Kristus. Ketika kita punya pikiran Kristus, fungsi, tujuan, fokus, dasar hidup kita adalah bagaimana supaya Kristus itu tetap ditinggikan, Kristus tetap dikenal, bahkan Kristus mendapatkan tempat yang tertinggi. Di mana? Di dalam hidup kita. Efesus 5:15, Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam konteks Efesus ini kita menemukan ada dua kata waktu, betul ya? Kronos dan kairos. Nah, pada waktu Paulus mengatakan janganlah hidup seperti orang bebal, tapi pergunakanlah waktu, Paulus sudah mengatakan kejar, tebus, redeem, kairos, waktunya Tuhan. Itu jangan sampai terlewatkan. Dan saya yakin malam ini adalah kairosnya Tuhan. Siapapun kita yang hari ini hadir dan mungkin juga mendengar rekaman ini, kita perlu memikirkan apakah hidup yang kita jalani hanyalah kronos. Besok Sabtu, besok lagi Minggu, besoknya Senin. Bahkan ada berapa banyak orang Kristen yang mungkin hari ini sudah jengah menghadapi kebaktian online. Nonton lagi sama monitor ya. Awal-awal kan masih semangat ya, masih pakai kemeja. Wah, kebaktiannya walaupun di dalam rumah ya, pakai kemeja, mandi dulu, celana panjang, bahkan ada yang pakai sepatu. Wah, kebaktian, sungguh-sungguh kebaktian. Tapi saya mengalami juga gitu loh. Minggu demi minggu, ya, bulan demi bulan, kadang-kadang jadi lupa kebaktian pakai celana pendek. Loh, kok ini celana pendek kan? Nih hari ini siapa yang pakai celana pendek kan? Nggak apa-apa juga kan kelihatannya cuma setengah badan. Tapi kalau kita persekutuan kan nggak mungkin pakai celana pendek gitu loh. Dan kita hari ini diuji gitu loh. Apakah di dalam waktu-waktu yang ada ini kita menemukan kairosnya Tuhan? Kita menemukan apa sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka Efesus mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini quote saya malam hari ini.
To understand the will of God, you have to stand under the word of God. Untuk bisa understand the will of God, untuk bisa memahami pimpinan kehendak Tuhan, hal yang utama adalah you have to stand, berdiri di bawah the word of God, berdiri di bawah kebenaran firman Tuhan. Karena selama kita tidak berdiri di bawah firman Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita hanya terus berputar-putar pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tapi tidak menemukan apa maksud Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saya setiap hari menggumuli. Tidak mudah loh hidup di dalam kehidupan saya saat ini menurut saya ya. Anak 3 ya, kadang-kadang tuh terdengar di telinga saya tuh seperti masuk ke ubun-ubun tuh agak bising gitu loh. Karena semua anak kan itu kalau ngomong itu selalu ini overtone ya. Mungkin Tante Shirley tahu overtone ya. Selalu tuh naik nada gitu loh. Tadinya do sama dengan C bisa sampai F. Ya, sampai G, sampai A gitu loh. Sedangkan dalam bagian tertentu saya ini butuh meditasi. Akhirnya meditasi saya hanya mendapatkan di mana? Di pagi-pagi, yaitu 5 kilo lari itu. Saya menemukan waktu saya bersama dengan Tuhan. Perhatian Bapak Ibu, jangan sampai kita juga lupa. Yang membuat kita refresh itu bukan me time. Bukan waktu saya, bukan me time. Bukan. Tapi me and God time. Disitulah kita menemukan refresh. Nah, pada waktu kita mengalami kejengahan, kebuntuan, jangan ambil waktu hanya sekedar menikmati apa yang dalam dunia. Tapi ambil waktu sejenak untuk memikirkan dan merenungkan firman-Nya. Karena pada waktu merenungkan firman-Nya, bermeditasi di dalam firman-Nya, kita menemukan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Maka aspek waktu ini menjadi penting hari ini, karena pada waktu Habakuk berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Dia bertanya, mengapa? Dan pengkhotbah pernah bilang, ada waktu untuk segala sesuatu, dan segala sesuatu indah di dalam waktunya. Tapi tidak sampai di sana. Dia mengatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan di dalam hati mereka. Jadi setuju atau tidak setuju hari ini, siapapun yang percaya atau tidak percaya pada Tuhan, di dalam diri manusia selalu sedang menggumuli tentang hal yang sifatnya itu kekal. Tapi pengkhotbah mengatakan, melanjutkan kalimatnya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa paham. Makanya kita pernah dengar khotbah kan, kita butuh hikmat. Pada waktu iman kita tergoncang kiri dan kanan saat situasi yang sulit dan bertanya kepada Tuhan sampai kapan, berapa lama lagi ya Tuhan, mengapa ini semua terjadi, kita membutuhkan apa? Membutuhkan kelembutan hati. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan yang berbisik kepada kita. Kadang kebisingan di dalam kehidupan kita ini membuat telinga kita itu tidak lagi bisa mendengar kok apa yang Tuhan mau. Itu. Dan pada waktu kita bicara tentang ayat yang ketiga misalnya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku apa yang dikatakan Habakuk, kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman. Coba kita lihat kalimat ini. Ya, berkali-kali Habakuk memberikan sebuah diksi, narasi yang seakan-akan sedang memojokkan Tuhan. Kok bisa ngomong begitu Kak Joy? Coba lihat. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku apa? Kejahatan. Lalu dia mengulang dengan kata apa? Kelaliman. Belum selesai kelaliman, dia mengatakan apa? Aniaya. Dia mengatakan apa lagi? Kekerasan. Dia mengatakan apa lagi? Perbantahan. Dia mengatakan apa lagi? Pertikaian. Dan klimaksnya dia mengatakan hukum kehilangan kekuatan. Jadi waktu kalimat demi kalimat itu seperti senapan ditembakkan di dalam sebuah kalimat-kalimat yang sifatnya semuanya negatif, maka kita bisa berempati kepada Habakuk. Dia betul-betul sungguh-sungguh membutuhkan jawaban. Bapak Ibu pernah gak sih di dalam satu kehidupan tertentu ya,
Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang ini belum selesai, datang masalah yang lain. Bukan hanya masalah demi masalah yang datang, bahkan orang yang kita anggap bisa memberikan sebuah jawaban justru memalingkan mukanya, tidak lagi melihat kita. Dan kita terus bertanya, kenapa, kenapa, kenapa. Dan yang dikatakan justru kejahatan, penderitaan, aniaya. Seakan-akan Habakuk sedang berkata, kalau memang ada Tuhan, mengapa penderitaan, aniaya, kekejaman, ketidakadilan ini ada di sekeliling? Tapi jawabannya adalah justru di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kejahatan itu tidak mengagetkan harusnya. Tapi satu tindakan kebaikan yang terjadi dalam dunia ini justru membuat kita itu kaget, terkejut. Kenapa? Karena di dalam dunia penuh dengan dosa ini kita akan sangat sulit menemukan satu buah bentuk kebaikan yang sifatnya tulus. Kita sulit sekali untuk menemukan sebuah jawaban karena kita sendiri sadar di sekeliling kita, bahkan hati kita itu terlalu keras. Maka seringkali kita tidak mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Bukan suara Tuhan itu kurang keras, bukan, tetapi hati kita terlalu keras sehingga kita tidak lagi bisa melihat dan mendengar Tuhan. Coba lihat ayat 3 ini ya. Kalau kita melihat bagian ini, maka kita langsung bisa melihat bahwa ini berkaitan dengan bangsa Mesir dan Babel yang menyerang Yehuda. Ini bicara tentang otoritas. Ya, coba kita lihat. Ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan, tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pola penulisan kata yang Habakuk sampaikan tentu saja bukan tanpa arti. Coba lihat yang pertama. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, lalu kemudian kelaliman? Ini bicara tentang apa sih kejahatan kelaliman? Bicara tentang hati manusia. Tetapi setelah dia bicara tentang kejahatan kelaliman yang adalah sumber dari hati manusia, dia mengatakan perbantahan dan pertikaian. Orang berbantah dan bertikai itu selalu membutuhkan dua pribadi. Maka poin yang kedua, sebenarnya Habakuk sedang bicara tentang relasi. Tapi ayat yang keempat, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Dia bicara apa? Hukum. Bicara apa? Otoritas lagi. Jadi kalau lihat dalam prosa ini, sastra ini, seakan-akan Habakuk itu hanya mengkaitkan dua hal. Itu otoritas yang bicara tentang relasi dan isi hati manusia. Pada waktu bicara tentang relasi dan isi hati manusia, di sanalah kita bisa melihat sebuah lingkaran. Otoritas itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu punya hati yang jahat, lalu kemudian dengan relasinya menindas orang lain. Maka ayat yang keempat mengatakan hukum. Di dalam bahasa asli kata hukum ini menunjuk kepada Torah. Torah artinya adalah hukum Musa. Jadi coba kita melihat apa yang sebenarnya Habakuk ini sedang sampaikan kepada Tuhan. Sebenarnya Habakuk sedang menyampaikan kepada Tuhan tentang sebuah bentuk otoritas yang kemudian menjadi rusak karena ada orang tertentu dengan kekuasaannya mencoba untuk menindas orang lain di dalam bentuk relasi. Jadi pesan apa yang mau didapatkan? Selama kita tidak bisa melihat otoritas di dalam konteks relasi manusia, maka di sanalah akan ada penderitaan. Coba lihat. Kalau dia bicara tentang hukum Musa, maka kita bisa mundur kepada Kejadian 20. Kejadian 20 yang selalu kita ngomong tentang hukum Taurat. Dia mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul ya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bicara bicara otoritas. Tetapi sebelum masuk di dalam jangan ada padamu Allah lain, ayat di atasnya,
ayat 1 dan 2 mengatakan gini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Baru masuk, jangan ada padamu Allah lain. Artinya Tuhan Allah itu sedang bicara tentang apa? Otoritas. Jadi dalam hidup manusia itu jangan dirubah gitu loh. Yang paling atas itu Tuhan. Maka waktu turun di bawahnya jangan ada padamu Allah lain, itu bicara apa? Ketika engkau menempatkan sesuatu yang harusnya di sana tempatnya Tuhan, di sana adalah ada padamu Allah lain. Dan perhatikan baik-baik, ketika ada jangan ada padamu Allah lain, muncullah pasal yang kedua, ketiga, keempat, apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu poinnya apa sih? Poinnya sederhana, yaitu gini, kenapa orang mencuri? Karena ada Allah lain. Kenapa orang bersaksi dusta? Karena ada Allah lain. Kenapa orang tidak menghormati ayahmu dan ibumu? Karena ada Allah lain. Jadi selama ayat yang pertama akulah Tuhan Allahmu ini tidak dilanggar gitu kurang lebih ya, otoritas ini tidak dilanggar, maka hidup manusia itu tidak akan melanggar apapun gitu loh. Artinya sumber segala kekacauan, sumber segala penderitaan, sumber segala dosa adalah ketika manusia tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sang empunya otoritas. Ayo kita sekarang ngomong tentang keluarga. Berapa banyak keluarga yang kacau balau hari ini? Problemnya di mana? Otoritas. Karena ketika sang suami tidak lagi memahami sebagai pemimpin dan penguasa, nggak bisa ngebedain dia. Ayo dong, kita ini suami-suami itu dipanggil Tuhan untuk memimpin. Makanya dikatakan servant leadership, pemimpin yang melayani. Tapi berapa banyak pria-pria, suami-suami, bapak-bapak merasa dia itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Sehingga setiap kali egonya itu kena, tau gak sih? Egonya itu terganggu. Ya, ini kadang saya bukan ngomong istri istri boleh marahin suami di tengah tempat umum ya. Enggak juga sih, itu udah pasti caranya salah. Tapi apa sih membuat laki-laki terganggu? Pride kan? Harga diri kan? Dan harga diri itu bicara apa harga diri? Otoritas kan? Otoritas. Kita ini selalu pengen eksis. Kita selalu ingin dianggap ada. Bahkan kita ini seringkali ngamuk kepada anak-anak bukan karena kita sayang kepada anak-anak, karena mereka mengganggu otoritasku. Kamu ini ya, kok nggak taat sih? Kamu ini ya, kok nggak mau nurut sih? Itu omongan-omongan kalimat-kalimat itu yang juga saya pernah ucapkan gitu ya. Lalu saya kemudian bercermin juga, iya juga ya, saya sebenarnya ini marahin anak karena saya sayang dia supaya dia berubah, atau semata-mata karena ada harga diri saya yang terganggu di dalam bentuk otoritas. Berapa banyak dari kita itu kemudian tidak memahami bagian ini, sehingga pada waktu masuk di dalam sebuah relasi bentuk apapun, you name it, apapun bentuknya, mau relasi pelayanan kah, ya kadang-kadang kita omong kosong lah sama orang Kristen. Berapa banyak orang juga yang tersinggung dengan orang Kristen karena masalahnya apa di sana? Ada jemaat yang merasa pemimpinnya, majelisnya, hamba Tuhannya otoriter. Gitu. Tapi nggak di GKI Pregolan nih, di gereja lain ada. GKI Pregolan ya insya Allah lah ya, semuanya lancar, aman, damai, sejahtera ya. Tapi GKI Pregolan hari ini pakai tema besar kan luar biasa, menjadi sahabat. Artinya kita itu rindu melibatkan jemaat. Tidak hanya sekedar apa yang difikir oleh majelis, apa yang difikir hamba Tuhan, lalu kemudian itu turun menjadi sebuah kebijakan. Enggak gitu kan. Kita juga bergumul, bertanya, ada family care group, ada care group. Kalau kita di tim hamba Tuhan itu kita sharing. Ayo apa yang terjadi sih? Ya, waktu kita menggumulkan tema-tema khotbah juga begitu, kita minta pimpinan kepada Tuhan dan juga kita minta pimpinan Tuhan melalui apa? Melalui apa yang terjadi di bawah. Sehingga gereja itu menjadi satu bagian yang sifatnya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita udah bicara otoritas, dimanapun kadang-kadang itu menjadi batu sandungan. Dan jangan pernah lupa Bapak Ibu sekalian, kisah Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Masalahnya apa sih? Otoritas juga kan. Ketika iblis mengatakan kepada si Hawa, gak apa-apa kok, kamu akan tahu yang mana yang baik.
Nah dalam konteks bagian itu, menariknya adalah setelah kejadian pasal 3, lalu kemudian manusia itu jatuh dalam dosa, perhatikan, Tuhan mengatakan dan mengutuk ular. Lalu apa lagi? Dia bilang kepada Adam, kamu akan susah bekerja, berpeluh. Lalu kepada wanita apa? Engkau akan birahi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan berahi. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli adalah menginginkan kekuasaan sang pria. Artinya tuh itu. Dan itu tergenapi kan di zaman ini. Di mana-mana sekarang ada promosi tentang feminisme. Kita nggak akan masuk dalam definisi sih. Tapi berapa banyak hari ini yang tanpa sadar mengatakan aku wanita, aku sama dengan pria. Coba ya lihat Bapak Ibu sekalian. Sekarang trennya anak wanita itu kalau menikah tambah tua. Saya nggak tahu, Pak Jaya sama Cilingling mungkin nikah agak muda ya. Agak muda lah ya. Pak Weli juga sama lah. Itu ya average 30 something lah ya. Ya. Oh 23. Oh 22. Tapi sekarang kalau kita lihat trennya, kita nggak usah ngomong survei lah, ya sekeliling kita saja. Coba berapa banyak wanita yang mengatakan aku pengen karir, sampai kapan? Dan pada waktu kita ngomong karir sebenarnya apa sih? Independensi kan. Saya bukan ngomong kemudian itu juga menjadi salah sih. Tapi pada waktu kita tidak masuk di dalam kodrat dan ordo yang sudah Tuhan tetapkan, maka semuanya chaos. Coba perhatikan. Chaos semuanya, chaos pasti akan rusak gitu. Tuhan, laki, pria kalau di keluarga ya, suami adalah wakil Kristus di bawah, udah langsung Kristus, lalu apa? Lalu wanita, ya ibu, istri, lalu kemudian anak. Coba perhatikan, begitu terbalik, misalnya ada satu keluarga yang mendambakan anak lama sekali, lalu kemudian dikasih, apa yang terjadi? Anak tuh naik ke atas. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang anak mau, bapak dan ibu nggak bisa apa-apa. Sudah rusak ini ordonya. Ya, beberapa juga ada yang kasusnya kan begitu. Istri terlalu dominan. Ya, sekali lagi di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Tapi di luar sana banyak. Dominan sekali dia. Akhirnya apa yang terjadi? Si suami merasa terintimidasi. Makanya dalam konteks pernikahannya ada Koharyono, mungkin dia lagi rapat juga kan di Karis. Salah satu yang menjadi problematika keluarga zaman ini sekarang apa sih di dalam keluarga Kristen? Kita kehilangan 3R. Dalam relationship, R pertama relationship, kita kehilangan role and rules. Kita kehilangan peran siapa kita dan rules aturan main. Dan semua bagian ini masuk dalam konteks apa? Otoritas, siapa yang paling atas? Kamu mau nggak tunduk sama Tuhan dulu? Perempuan mau tunduk nggak sama Tuhan? Pria mau tunduk nggak sama Tuhan? Selama kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, kita akan terus bermain di wilayah ini. Dan itu yang terjadi dalam pergumulan Habakuk. Dia berkata kejahatan, kelaliman, dia bicara hukum, dia bicara apa? Otoritas. Dia bergumul kepada Tuhan ketika dia melihat semua hal yang terjadi di sekelilingnya. Justru membuat dia itu tidak lagi bisa melihat mana yang harusnya itu menjadi hal yang utama di dalam hidup. Nah kalau kita lanjut di dalam ayat yang kelima, ya kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit setelah itu nanti kita akan Q&A ya. Jadi seperti biasa, rule-nya adalah kita dengerin firman Tuhan 1 jam, setelah itu kita akan tanya jawab ya. Bapak Ibu bertanya, Pak Jaya yang jawab malam ini. Oke. Terima kasih Pak Jaya. Nah ayat yang ke-5 sekarang, coba lihat. Ya, setelah Habakuk bicara tentang otoritas, relasi, hati manusia yang keras, ayat 5, Habakuk mengatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran. Kalau Anda membaca ayat 5, LAI itu kasih judul. Jadi ini scene-nya udah berubah nih. Maksudnya apa? Pada waktu ayat 2 sampai ayat 4, itu Habakuk yang ngomong. Tapi ayat 5, kalau kita melihat dalam konteks, itu adalah percakapan respon Tuhan.
Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku, nah ini kata ganti orang pertama langsung kepada Tuhan. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ini waktu saya perhatikan ini ya. Ya, ini kan seperti, kalau kita lihat langsung ayat 5 tuh seperti ini loh. Jaka sembung naik ojek ya. Nggak nyambung Jack gitu kurang lebih lah ya. Ini kan saya lagi bergumul dengan pergumulan keluh kesah gitu loh. Terus tiba-tiba Tuhan menjawabnya, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Ini menarik sekali. Tuhan menggunakan dua kata yang seakan-akan bunyinya hampir sama. Lihat dan perhatikan. Ya. Kalau kita ngomong lihat dan perhatikan, kedua kata ini dipakai bersamaan, artinya ada penekanan. Ya, itu kalau di dalam konteks hermeneutik ya, penafsiran Alkitab. Lihat dan perhatikan. Artinya pada waktu kita melihat sesuatu, seringkali kita tidak memperhatikan. Tapi Tuhan mengatakan, lihat dan perhatikan. Bukan hanya lihat dan perhatikan, Tuhan mengatakan, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sekali lagi, ini kan konteks Habakuk di dalam penglihatan ya. Dalam penglihatan. Artinya narasi kalimat ini, Tuhan itu ngomong, ingin mewujud nyatakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau kita melihat pesannya begitu, ya, waktu kita membacanya. Walaupun ini sifatnya adalah sebuah percakapan. Jadi pada waktu mengatakan, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai. Betul ya? Tidak kamu percayai. Apa maksud Tuhan tidak kamu percayai? Jawabannya ada di ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Kita coba memahami kalimat ini dengan kisah Ayub. Ya, ingat ya kisah Ayub ya. Bapak Ibu kan nggak usah dibaca, kita langsung tahu lah kisah Ayub ya. Kisah Ayub itu pasal 1 dan pasal 2 itu Ayub tuh kan baik-baik aja ya. Lalu kan yang kalau kita mau bicara secara literal dan jujur, sebenarnya cari gara-gara siapa sih? Tuhan atau iblis? Atau Ayub? Enggak lah. Yang cari gara-gara itu Tuhan. Dia bilang, dari mana aja kau? Gitu loh. Oh ini Tuhan jadi orang Batak ya. Dari mana aja kamu gitu? Aku sedang berkeliling, apa segala macam. Lalu Tuhan yang ngomong, apakah engkau tidak melihat hambaku itu? Lalu terjadilah percakapan dialog. Iya sih, kan Tuhan kasih Tuhan ini, kasih Tuhan itu, Tuhan kan kasih ini, berkatnya banyak, coba kalau diambil. Lalu Tuhan ngomong, ambil. Asal jangan nyawanya. Saya mau tanya ya, jujur ya hari ini ya di sini ya. Seandainya Anda jadi Ayub dan mendengar percakapan sebelum semua penderitaan itu terjadi, Anda sakit hati gak sih sama Tuhan? Saya ngomong, Tuhan, kenapa saya gitu loh? Kalau memang Tuhan itu mau menyatakan apa yang engkau ingin nyatakan, kok aku sih gitu loh? Kok pilihannya nggak ada yang lain ya? Tonggoku itu loh, si sopon jenenge si Tono ya apik kok mungkin ya. Atau mungkin ini loh, si ini bagus kok baik. Kita nggak bisa memahami kisah Ayub itu. Di dalam pasal yang pertama dan kedua ya syukurnya Ayub tidak tahu kan, kita yang membaca tahu. Artinya pada waktu ayat yang kelima kita bisa memahami mood di dalam kisah ini. Moodnya apa? Waktu kita membaca, jadilah heran dan tercengang-cengang. Tuhan mengatakan, akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Pada waktu kita melihat bagian ini langsung moodnya, wah Tuhan ini kok jahat ya. Tuhan ini kok begini ya. Tetapi kalau kita melihat dalam sungguh-sungguh dalam konteks bagian ini, kita bisa mundur banyak. Ini seperti yang minggu lalu gitu loh. Artinya adalah Tuhan itu bukannya tidak sabar kepada bangsa Yehuda ini. Ini sudah di dalam termin akhir. Habakuk ini dalam konteks nabi-nabi kecil, kalau kita melihat di dalam sejarahnya, ini adalah klimaks masuk ke dalam pembuangan Babel. Artinya sebelum jauh ke sana, ada Yesaya, ada Yeremia, ada banyak nabi yang dipanggil.
Tau gak sih, digoyang-goyang ini loh bangsa Yehuda. Ayo dong, kembali dong. Dan seakan-akan di dalam konteks bagian ini, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, moodnya jadi negatif. Kenapa? Karena pada waktu kita membacanya, perhatikan baik-baik. Waktu kita membacanya, hati kita ini justru melihat kepada diriku sendiri. Selama kita melihat segala sesuatu di dalam dunia ini tertuju kepada diri kita, apapun keputusan Tuhan di dalam hidup kita, pasti hasilnya kita akan menolak. Dalam konteks bagian lain saya mengatakan selama kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang penting di dalam hidup, maka segala sesuatu dalam dunia ini adalah menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Spurgeon pernah berkata, Christ is not value at all unless he is valued above all. Kristus tidak akan mempunyai arti apapun di dalam hidup kita sebelum Kristus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi memaknai penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus itu harusnya menjadi payung di atas yang melihat bahwasanya ketika Habakuk mengalami penderitaan seperti halnya si Yehuda ini membangkang, demikian panjang sabar dan penuh kasih setianya Tuhan menanti dan menunggu sehingga pada akhirnya Yesus yang adalah Tuhan diutus. Untuk siapa? Untuk orang yang hatinya bebal. Seperti siapa? Aku. Seperti aku. Dan selama hatiku ini bebal seperti yang kita pikirkan, semua keputusan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan bisa terima kok. Jadi Bapak Ibu mungkin ketemu dengan orang-orang ya tertentu di dalam hidup ini yang nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa masalahnya adalah di dalam hati kita? Kenapa? Karena kita terlalu sering selfie, foto sendiri gitu. Kita melihat hidup itu adalah hidupku, bukan hidupnya yang adalah milik Tuhan. Gini ya, sangat mudah mengatakan hidup ini adalah milik Tuhan ketika semuanya baik, betul nggak sih? Tapi ketika semua perjalanan hidup kita itu Tuhan izinkan untuk kacau balau, semuanya menjadi rusak, semuanya penuh dengan kesulitan penderitaan, kita sulit. Kenapa? Karena seringkali kita hanya mau menerima apa yang Tuhan bisa kasih, tapi tidak mau menerima Tuhan itu sendiri dengan segala keputusannya. Iya, ini kan seperti pengalaman klise ya, kalau kita punya anak kecil kan. Lalu kita pergi sebentar keluar kota, lalu pulang, Pak jangan lupa ya oleh-oleh kan gitu. Setelah kita pulang, anak-anak lalu bertanya, mana oleh-oleh? Pertamanya sih ngelihat kita mungkin senang, tapi setelah melihat oleh-oleh apa yang terjadi? Kita nggak akan dipedulikan. Mereka akan sibuk dengan oleh-oleh. Karena kita terlalu mudah untuk jatuh cinta kepada berkat Tuhan, tapi aneh kita sangat sulit jatuh cinta kepada Tuhan itu sendiri. Disinilah Bapak Ibu sekalian kita belajar untuk melihat dan mengatakan ayat yang kelima, engkau akan heran dan tercengang-cengang. Karena sesungguhnya perbuatan Allah ketika mengatakan dia yang membangkitkan orang Kasdim tidak bisa kita terima, tidak bisa kita mengerti dan memahami. Karena sudut pandang kita melihat hidup bukan dari aspek Tuhan kepada manusia, tetapi kepada diri kita sendiri. Penderitaan tanpa sebuah tujuan kita tidak akan pernah memahami. Tapi pada waktu Tuhan mengatakan jadilah heran dan tercengang-cengang. Karena sebenarnya pada waktu Tuhan membangkitkan orang Kasdim untuk membuat disiplin kepada bangsa Yehuda, itu muncul bukan karena kebencian Tuhan kepada bangsa ini, tapi justru karena kasihnya yang begitu besar. Maka kita bisa memahami tentang kasih dan penderitaan hanya di dalam salib Kristus. Karena di dalam salib itulah kita bisa memahami manusia yang tidak layak. Loh, bahkan kita pada waktu sudah menerima Yesus pun hari ini kita terus melakukan hal yang sama kok. Tetapi apakah kasih Kristus itu tidak pernah berhenti? Enggak, dia nggak pernah berhenti gitu loh. Ini sama seperti bapak mama kita itu sayang kepada kita sehingga dia menjewer kita bukan karena dia benci. Nah Bapak Ibu, kita mengakhiri perenungan kita malam hari ini dengan sebuah
pertanyaan yang sederhana sih. Siapakah yang menjadi pusat di dalam hidup kita malam hari ini? Karena selama kita tidak bisa menjawab siapa yang menjadi pusat, semua keputusan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita pasti akan rejection. Dan yang lebih menariknya adalah selama kita ragu bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik, maka beban penderitaan itu bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Selama kita tidak memahami bahwa semua kejadian di sekeliling kita Tuhan izinkan terjadi karena sebuah maksud tertentu, karena Dia cinta kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan walaupun dengan bentuk dan cara yang berbeda. Caranya adalah ya Dia membuat usaha pekerjaan kita menjadi sulit. Dia membuat dan mengizinkan konflik terjadi dalam keluarga kita. Dia membuat dan mengizinkan kita pelayanan dalam bentuk online seperti ini. Oke, sampai di sana dulu Bapak Ibu, karena sudah lebih 10 menit, persis 1 jam kita bicara hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab.